Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Bapak Andi Darmadi, Guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Nah anak-anak, kita kali ini akan belajar Bahasa Indonesia yang tentu saja sangat mudah. Kenapa? Karena Bahasa Indonesia itu adalah bahasa negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, siswa-siswi kami SMA Islam Adi Medan, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keluangan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Anda semuanya bisa mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya, walaupun tentunya kondisinya sekarang ini Anda semua belajar dari rumah. Nah, anak-anak, masih bersama saya Bapak Andi Darmadi, guru SMA Islam An-Nijam, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita. Kali ini kita akan memasuki bab 4, bab yang baru tentu saja. Halaman 105, silahkan Anda buka semuanya. Yaitu melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Dalam hal ini lebih spesifik, cerita rakyat yang dimaksud adalah hikayat. Nah, tentu saja Anda semuanya pernah membaca cerita rakyat ataupun hikayat, ataupun menonton, menyimak sebuah hikayat yang dulu misalnya waktu SD itu buku-bukunya ada di perpustakaan dan biasanya bisa dipinjam, dan ini sangat menarik sekali ya anak-anak untuk kita pelajari, kita baca. Karena apa? Karena hikayat ini banyak kadang hal-hal yang mustahil, yang tidak logis, yang kemudian diceritakan kadang-kadang gitu. Nah, cerita rakyat seperti apa yang pernah Anda baca, kemudian jenis cerita rakyat atau hikayat itu tentu saja masih teringat, masih dalam ingatan Anda semuanya sampai sekarang. Misalnya hikayat Hang Tuah, ya kan, hikayat Kalilah dan Dimnah, dan nanti hikayat-hikayat yang ada di buku kita ini. Seperti sebuah cerita ataupun cerita pendek ataupun novel, hikayat ini juga memiliki banyak nilai-nilai kehidupan. Nah, pada pelajaran ini Anda akan belajar memahami nilai yang kalau dalam hikayat ini lebih spesifik mengandung kearifan lokal yang terkandung di dalam cerita tersebut. Nah, untuk membekali kemampuanmu ya, pemahaman Anda semua dalam mempelajari hikayat ini ataupun cerita rakyat ini, silahkan Anda baca buku juga di halaman 105 itu. Di situ dikatakan bahwa Anda diharapkan mampu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, baik lisan maupun tulisan. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita ini ya nak. Yang kedua, diharapkan siswa mampu mengembangkan makna dalam cerita rakyat baik secara lisan maupun tulis dalam bentuk teks eksposisi. Yang ketiga, diharapkan Anda mampu membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dengan cerpen. Yang keempat, siswa diharapkan mampu mengembangkan cerita rakyat atau hikayat dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu dengan apa itu hikayat, ya kan. Tentu ini sudah tidak asing lagi di telinga Anda semuanya, sudah sering didengar juga dulu ya dalam pelajaran-pelajaran maupun dalam buku-buku yang pernah jadi referensi Anda dalam membaca. Nah, secara definisi pengertian hikayat sama dengan cerpen atau novel ya kalau kita lihat dari bentuknya, yaitu berbentuk prosa ataupun karangan bebas. Ya, bedanya ya kalau hikayat itu menggunakan bahasa Melayu ya, yang di kuning itu ya nak ya, yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawan seseorang lengkap dengan keanehannya, keajaiban ya, kesaktian serta mukjizat tokoh utama.
Jadi itu ya, dalam hikayat dia biasanya menggunakan bahasa Melayu lama atau disebut juga dengan Melayu klasik. Itu secara pengertian. Jadi pada pertemuan kita kali ini kita coba mereview lagi ingatan-ingatan kita coba ya untuk kemudian mengenal apa sih itu hikayat. Baik Ananda. Nah, ciri hikayat yang pertama termasuk sastra lama berbentuk prosa. Ya, dia dari bagian dari prosa tapi dia prosa lama. Yang kedua, ditulis dalam bahasa dan struktur ejaan Melayu. Nah, seperti contoh yang di buku kalau Ananda sudah pada baca, itu misalnya Hikayat Indra Bangsawan. Nah, itu kan masih menggunakan ejaan Melayu ya, Melayu lama, strukturnya gitu ya. Makanya untuk memahaminya kita kadang membaca sampai 2 atau 3 kali. Dan ciri yang ketiga, sebagian besar ceritanya berkisar dalam kehidupan istana atau disebut juga dengan istana sentris ya nak ya, istana sentris. Jadi kalau yang diceritakan itu biasanya dalam hikayat itu tentang rajanya, tentang anak raja dalam hal ini putra mahkota ataupun permaisuri dan dayang-dayangnya. Jadi berkaitan dengan kehidupan istana. Kalau di luar istana tentang rakyat jelata itu kurang menarik kalau dalam hikayat. Jadi harus dikaitkan dengan pangeran, dengan raja dan seterusnya gitu, ratu, putri gitu ya. Yang keempat, unsur rekaan merupakan ciri yang menonjol. Lazimnya hikayat mencakup bentuk prosa yang panjang. Jadi rekaan ya, fiksinya ini sangat kental sekali dalam sebuah hikayat karena dia sastra lama ya, banyak kemustahilan ya, kesaktian yang kadang itu diceritakan, dan kalau kita bandingkan dengan kehidupan sekarang itu menjadi sesuatu yang sangat kontras ya, sangat aneh ya, bahkan di luar logika gitu ya. Berikutnya yang kelima, ciri yang kelima, berisi riwayat atau sejarah raja dan orang suci ya, bisa juga ya. Kalau zaman dulu itu ada pendeta-pendeta, biksu. Kalau di cerita kita ini ada juga kiai, kemudian ulama, ya, ustadz dan seterusnya. Yang keenam, tidak ada pembagian bab. Nah, biasanya langsung selesai, gitu ya. Seperti pada cerpen. Umumnya anonim. Anonim itu apa nak? Iya betul sekali. Anonim adalah nama pengarangnya dalam cerita tersebut. Itu biasanya tidak ada atau tidak dicantumkan. Kenapa? Karena ciri sastra lama, prosa lama itu kan berkembang dari orang ke orang, dari cerita orang ke cerita orang yang lain gitu ya. Bahkan cerita itu berlangsung secara turun temurun ya, seorang kakek menceritakan kepada cucunya atau seorang ayah ibu menceritakan pada anaknya dan sebagainya. Nanti anak ini akan menjadi seorang ayah, kakek, dan kemudian cerita lagi. Sehingga dari cerita ke cerita itu ditambah lagi pada zaman dahulu susah sekali menemukan keorisinilan, keautentikan dari cerita itu, dari siapa sumbernya, mengingat belum ditemukannya mesin percetakan yang sangat modern gitu ya, yang banyak, ataupun bahkan belum ada percetakan mungkin, sehingga susah untuk membukukan sebuah cerita itu dalam buku gitu ya, sehingga akan jelas siapa dari mengarangnya. Maka ini yang menyebabkan cerita tersebut bersifat anonim. Baik, unsur-unsur yang terdapat dalam hikayat, biasanya hikayat itu ditulis itu pasti ada tokohnya, kemudian latar tempat terjadinya peristiwa itu di mana gitu ya. Kalau tokoh-tokohnya ini sangat ketara sekali dalam hikayat, dia pasti ada 2 tokoh yang saling bertentangan, di mana ada protagonis dan ada antagonis. Protagonis itu adalah tokoh yang baik, biasanya memiliki perwatakan yang baik, karakter yang baik. Nah, lawannya itu adalah antagonis, dan masing-masing dari
protagonis maupun antagonis ini memiliki peran pembantu yang disebut juga dengan tritagonis. Nah, dalam penokohan ini ya, seperti saya katakan tadi sangat terlihat sekali ketika itu dalam sastra lama. Dan kalau di sastra baru kadang ini tidak begitu kelihatan ataupun disamarkan. Nah, secara berikutnya adalah latar. Latar adalah tempat atau setting di mana itu cerita itu terjadi gitu ya. Nah, biasanya tadi ya banyak di sekitar kehidupan istana gitu ya. Nah, kemudian juga unsur yang lain dalam cerita rakyat itu adanya tema. Tema ini adalah ide yang mendasari terciptanya sebuah hikayat. Dalam ini adalah cerita, ya, cerita rakyat. Nah, tema pasti sebuah karya sastra itu pasti memiliki tema. Yang keempat disebut juga ada juga unsur yang lain yaitu motif. Ya, motif yang menjadi dasar setiap tokoh itu berlaku menjalani kehidupannya dalam cerita tersebut. Gitu, yang menjadi motif, yang menjadi dasar, yang menjadi motivasi maksudnya begitu ya, masing-masing tokoh untuk berbuat ataupun tidak berbuat dalam cerita. Amanat, unsur amanat adalah unsur pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui ceritanya gitu ya. Kemudian unsur yang berikutnya yang keenam yang ada juga dalam hikayat itu adalah alur. Alur ini adalah jalan cerita ya. Kalau jenisnya ada alur maju, ada alur mundur ya kan, ada sorot balik. Nah, kemudian kalau tahapan alur ini ya, ada cerita dia mulai abstraksi ataupun pengenalan cerita, kemudian cerita mulai bergerak ya kan. Kalau kita gambarkan itu seperti kalau alur ini ya kan, seperti gunung itu ya. Nah, sini ada pengenalannya, kemudian cerita mulai bergerak, ada puncak cerita. Ini puncak cerita, ada penurunan dan ada penyelesaian. Alurnya banyak seperti ini yang ada dalam hikayat. Beda dengan karya sastra yang sekarang. Karya sastra yang sekarang itu lebih majemuk dia dalam penggunaan alurnya. Baik Ananda, itu dulu perkenalan kita tentang hikayat ini. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada contohnya untuk kemudian bisa kita pelajari lebih detail lagi ya tentang hikayat ini melalui cerita ataupun contoh yang ada dalam hikayatnya langsung gitu ya, seperti yang ada di buku. Kita mulai dari hikayat Indra Bangsawan misalnya itu ya, hikayat Indra Bangsawan. Silahkan dibaca-baca nak ya, untuk menambah pemahaman kalian tentang apa itu hikayat. Nah, nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan Ananda bertanya di grup kita juga boleh ya, karena ini adalah tayangan yang digunakan untuk sebagai stimulus Ananda untuk belajar. Nah, untuk lebih jelasnya tentu Ananda harus bertanya juga nanti melalui grup WA yang sudah kita buat ya nak ya. Demikian saja pembelajaran kita pada pertemuan kali ini untuk mengenalkan apa itu hikayat. Di pertemuan yang akan datang kita akan lebih dalam lagi mengetahui untuk melanjutkan pada aspek keterampilannya ataupun keterampilan yang harus Ananda kuasai semuanya. Demikian ya pembelajaran kita kali ini nak. Sampai ketemu lagi, tetap semangat dan jaga kesehatan. SMA Islam Anijam, unggul cerdas Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul cerdas Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.